Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan mengenai kalendarium liturgi dalam gereja Katolik. Semoga materi kali ini dapat menambah pemahaman saudara-saudara sekalian akan kalendarium atau penanggalan liturgi. Kalendarium liturgi berfungsi dalam mengatur penanggalan liturgi, di mana lingkaran tahun liturgi disusun sedemikian rupa di dalamnya sehingga dapat menuntun aktivitas rohani umat beriman sesuai dengan jalan hidup yang benar seturut dengan sabda Tuhan. Secara internasional, kalendarium liturgi ditentukan oleh sebuah panitia khusus dalam Gereja Katolik Roma. Di Indonesia, penanggalan liturgi tersebut disusun dan disesuaikan oleh Komisi Liturgi KWI dan setiap tahun diterbitkan oleh penerbit Kanisius Yogyakarta. Apa sih itu tahun liturgi? Tahun liturgi adalah siklus masa liturgi dalam gereja yang menentukan kapan hari-hari orang kudus, hari-hari peringatan, dan hari-hari besar yang harus dirayakan, serta bagian mana dari kitab suci yang diasosiasikan dengan hari-hari raya tersebut. Dalam tahun liturgi, seluruh peristiwa Yesus dan iman gereja dikenangkan. Tahun liturgi berawal pada hari Minggu Advent pertama dan berakhir pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, atau sekitar akhir November atau awal Desember penanggalan Masehi. Lingkaran tahun liturgi. Dalam satu tahun terdapat 3 lingkaran masa, yaitu masa Natal, masa Paskah, dan masa biasa. Untuk lingkaran Natal sendiri dimulai dengan minggu pertama masa Advent dan berakhir pada pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Yang kedua, lingkaran Paskah dimulai dengan Rabu Abu dan berakhir pada perayaan Pantekosta. Yang ketiga, lingkaran biasa berakhir pada minggu ke-34 pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Setelah masa biasa habis, lingkaran liturgi mulai lagi dengan lingkaran Natal yang didahului dengan Advent dan begitu seterusnya. Pusat dari tahun liturgi adalah Paskah. Seluruh perayaan liturgi berpusat pada syukur atas keselamatan Allah berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Sedangkan puncak liturgi gereja adalah Tri Hari Suci, khususnya pada malam Paskah dibuat paling meriah dan paling lengkap. Susunan tahun liturgi sendiri secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa Advent terdiri dari 4 minggu. Masa Advent pertama, masa Advent kedua, masa Advent ketiga, dan masa Advent keempat. Setelah itu ada masa Natal yang diawali dengan Hari Raya Natal, Oktav Natal, Pesta Keluarga Kudus, Hari Raya Bunda Maria, Bunda Allah, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani, dan Pesta Pembaptisan Tuhan. Setelah itu mulailah masa biasa. Setelah masa biasa disambung oleh masa Prapaskah yang dimulai dengan Rabu Abu, Minggu Prapaskah pertama sampai dengan Minggu Prapaskah yang kelima. Setelah itu ada Pekan Suci, Minggu Palma, Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah. Setelah Malam Paskah, keesokan harinya dirayakan Hari Raya Paskah dan masa Paskah, lalu Hari Kenaikan Tuhan 40 hari setelahnya, dan 10 hari setelahnya Hari Raya Pantekosta. Setelah itu disambung kembali dengan masa biasa sampai dengan penutupannya yaitu di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yang berikutnya adalah klasifikasi kalender liturgi. Panitia khusus di Roma telah menyusun tahun liturgi agar secara seluruh kitab suci dibaca dan direnungkan dalam perayaan Ekaristi selama kurang lebih 3 tahun. Tahun liturgi diklasifikasikan atas 2 bagian besar, yaitu tahun A, B, dan C, yakni klasifikasi untuk bacaan hari Minggu, yaitu bacaan Injil khususnya, dan tahun 1, 2, yakni klasifikasi untuk bacaan harian. Kita mulai dengan tahun A. Tahun A disebut juga tahun Matius karena bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Tahun B disebut juga tahun Markus karena bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Tahun C disebut juga tahun Lukas karena bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Serta Injil Yohanes dibacakan pada hari-hari Minggu selama masa Advent, Paskah, dan hari Minggu tertentu dalam tahun B. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Mari kita lihat.
Jika kita menyimak pada bulan ini, yaitu bulan Oktober 2021, tertera di buku kalendarium liturgi bahwa tahun ini merupakan tahun B-1 atau tahun B1, yang artinya bacaan kitab suci serta Injil yang dibacakan pada hari Minggu berasal dari kelompok buku bacaan di tahun B. Dan bacaan kitab suci serta Injil yang dibacakan pada hari biasa sepanjang tahun tersebut adalah dari kelompok buku bacaan tahun pertama. Buku bacaan tersebut dapat kita temukan di gereja atau di sakristi atau di mimbar sabda. Contoh berikutnya, tepat pada tanggal 28 November 2021 ke depan tertera tahun C2, yang berarti tahun liturgi telah berganti dari B1 menjadi C2, di mana tahun liturgi baru selalu dimulai dengan minggu Advent yang pertama. Coba simak buku kalender liturgi terbaru tahun 2022 yang telah terbit baru-baru saja ini. Yang berikutnya, bagaimana sih cara membaca buku kalendarium liturgi? Baiklah, kita ambil contoh pada hari Minggu 17 Oktober 2021 yang baru kita lewati ini. Tertera 17 MG biasa XX1X. Artinya tanggal 17 Oktober merupakan hari Minggu biasa yang ke-29. Inisial H tutup buka kurung, H tutup kurung, maksudnya bahwa warna liturgi pada hari itu adalah warna hijau. Jadi ketika kita bertugas sebagai petugas liturgi atau sebagai misinar atau sebagai koster, kita harus menyiapkan seluruh busana menjadi warna liturgi hijau. Yang berikutnya ada inisial E, Kem, Syah, dan Prev, yang artinya bahwa dalam Ekaristi madah kemuliaan atau Kem dan syahadat atau Syah harus diucapkan atau dinyanyikan dan digunakan privasi minggu biasa. Yang berikutnya untuk bacaan tertulis inisial BC, E, maksudnya adalah bacaan yang digunakan dalam Ekaristi adalah bacaan tersebut. Lalu ada BCO, maksudnya adalah bacaan ofisi, dipakai sebagai panduan dalam mendoakan ibadat harian atau ofisi, maka terutama perlu diperhatikan oleh mereka yang biasa mendaraskan ibadat harian atau brevir. Marilah kita simak makna penanggalan liturgi. Usaha gereja ini bertujuan agar umat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan liturgi, misalnya penerimaan sakramen, sungguh-sungguh dapat mengalami karya Allah lewat Yesus Kristus, yakni dengan senantiasa mendengarkan sabdanya atau kitab suci. Usaha ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang tahun. Apa sebenarnya yang dikenangkan? Yang dikenangkan adalah yang pertama, karya penciptaan Tuhan yang agung termasuk penciptaan diri kita. Yang kedua, karya penyelamatan bangsa Israel yang memuncak pada Yesus Kristus. Yang ketiga, yaitu Tuhan senantiasa mau mendekati dan mengasihi kita. Karena semua itulah kita mengungkapkan rasa kagum dan syukur yang mendalam. Itulah doa syukur agung yang semestinya menjiwai hidup kita. Sarana untuk mengenangkan adalah kitab suci. Kitab suci adalah pengungkapan iman tentang karya penyelamatan Allah. Di dalamnya ditampilkan hidup dan karya Yesus Kristus. Kitab suci dibaca dan direnungkan bersama dalam perayaan-perayaan liturgi. Itulah yang kita lakukan sepanjang tahun liturgi. Pengenangan karya penyelamatan Allah itu mempunyai unsur-unsur mengingat, mengakui, dan menghadirkan serta melaksanakan. Saya ulangi, mengingat, mengakui, menghadirkan, dan melaksanakan. Oleh karena itu, kita tidak sekedar mengingat-ingat sejarah masa lampau saja, melainkan juga mengakui dan membuat yang lampau tersebut bermakna untuk zaman sekarang ini. Agar bermakna, kita perlu memahami lalu melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, demikianlah sedikit sharing dari kami untuk saudara-saudara terkasih mengenai pentingnya memahami kalendarium atau penanggalan liturgi. Di lain kesempatan kami akan membagikan dengan lebih lengkap jika saudara-saudara sekalian ingin menambah khasanah dan pengetahuan mengenai kalendarium liturgi. Saudara sekalian dapat pula langsung berkonsultasi dengan pastor paroki untuk mengkajinya lebih dalam. Demikian kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada vlog-vlog selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Tuhan.